Perkenalkan, saya Elsa Aprilia, di Mm-mm. sini dari tim ahli gizi rumah sakit yang bertugas hari ini. Sebelumnya ini dengan Mbak I usia 25 tahun ya? Ya, benar. Oh iya, baik. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Ya, seperti itulah. Jadi gini Mbak, langsung saja ke tujuan saya datang hari ini. Jadi di sini saya mau melakukan konseling terkait masalah yang Mbak alami hari ini. Kemudian juga nanti akan ada beberapa informasi yang saya berikan kepada Mbak. Ada beberapa saran dan masukan dari tim kami untuk mempercepat pemulihan Mbaknya juga. Oke, jadi eh, selama perjalanan konseling juga nanti ada beberapa informasi atau data yang kurang Mbak pahami, bisa langsung Mbak tanyakan ke saya. Kemudian juga, oke, jadi juga nanti ada beberapa data yang saya tanyakan kembali, saya pastikan kembali kalau ada yang kurang jelas atau menurut Mbaknya nggak tepat gitu ya, bisa langsung Mbaknya sampaikan kepada saya. Oke, langsung saja. Mbak hari ini udah sarapan? Sudah. Udah bisa makan seperti biasa atau nafsu makannya masih kurang? Ya, masih sama sih, Mbak, seperti yang kemarin-kemarin. Masih sama seperti kemarin ya? Iya. Nggak terlalu nafsu makan gitu ya? Masih kurang nafsu. Masih kurang nafsu ya. Jadi sebelumnya Mbak ini ada melakukan pemeriksaan ke dokter ya? Ada. Ada diagnosis dari dokternya itu tekanan darah tinggi atau hipertensi ya? Iya, benar. Nggak apa-apa Tapi Mbak. saya merasa saya biasa-biasa saja loh, Mbak. Oh, rasanya kayak saja. Mm-mm. Mungkin Mbaknya di sini sudah pernah sebelumnya mengalami hipertensi? Iya, pada saat saya cek itu saya didiagnosis saya kena hipertensi. Oh gitu. Ini Mbaknya juga saya lihat datanya ada sebelumnya riwayat penyakit itu kelainan pada jantung ya Mbak? Iya, benar. Oh iya Mbak, kan dari kemarin ada dibilang tuh kemarin ada wawancara kan, terus Mbaknya menyampaikan kalau orang tua tuh ada riwayat hipertensi juga. Iya, orang tua papa saya sih lebih tepatnya. Oh jadi papanya ya, Iya, Mbak. ibunya juga ada riwayat hipertensi ya? Ada, cuman tidak seperti papa saya. Kalau Oh, papa kan sudah masuk ke jantung. oh begitu. Iya. Oh ada jantung juga papa. Iya. Oh, oh jadi ada riwayat penyakit keluarga ya Mbak gitu. Iya, benar. Ini Mbaknya sendiri kan di rumah? Tidak, saya berdua dengan adik saya. Oh, berdua dengan adik. Adik lagi keluar ya, lagi adiknya. Dia lagi main-main ke rumah teman. Oh, gitu. Jadi kemarin kan ada sempat ditanyakan tuh terkait makanan Mbak sehari sebelumnya. Nah, setelah kami analisis makanan Mbaknya itu ternyata masih asupannya kurang gitu Mbak. Oh gitu. Tapi asupannya tuh nggak yang kurang-kurang banget, jauh banget gitu, nggak. Mbaknya tinggal makan sedikit, tambahkan sedikit lagi. Mbaknya bisa masuk kategori asupannya baik gitu. Oh iya. Kemudian juga kemarin kan ada sempat ditanyakan tuh, Mbaknya biasanya sebulan terakhir tuh makan apa gitu kan? Nah itu asupan Mbaknya sudah masuk kategori baik di situ, udah bagus banget di situ. Jadi kalau bisa kembali ke situ asupannya diperbaiki lagi kita sama-sama ya Mbak. Jadi di sini juga Mbak ada mengkonsumsi obat ya? Iya, benar. Namanya obatnya Captopril. Benar. Itu Mbaknya beli sendiri ke apotek atau dapat dari dokter? Itu kemarin saya sempat dapat resepnya dari dokter. Cuman karena obat saya habis, jadi saya beli sendiri ke apotek. Oh, jadi inisiatif sendiri ya Mbak? Iya, benar. Itu untuk mengatasi hipertensi, tekanan darah Mbaknya? Iya. Kemudian juga kami ada melakukan perhitungan status gizi Mbaknya. Ternyata status gizi Mbaknya itu normal, bagus gitu. Jadi kalau bisa dipertahankan semakin lebih baik lagi. Iya. Nah kemudian juga Mbaknya ada pemeriksaan tekanan darah kemarin kan? Nah dan tekanan darahnya itu ternyata termasuk tinggi. Oh iya, itu kebetulan karena kemarin tuh memang lagi sakit banget, Mbak. Oh di bagian tubuhnya sini ya? Iya. Oh iya. Nah itu tuh biasanya tanda gejalanya gitu kan. Nah, Memang seperti itu ya, Mbak ya. iya, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata 150/110 ya Mbak. Iya, benar. Lumayan tinggi sih, tapi itu kalau berdasarkan data itu ternyata nggak masuk kategori hipertensi yang tinggi banget gitu Mbak. Itu masih ringan, jadi kalau bisa kita turun lagi supaya nggak hipertensi lagi gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu Mbak?
iya deh Mbak, saya mau tanya, itu kira-kira apa aja yang harus saya konsumsi untuk seperti saya yang orangnya hipertensi, masuk golongan hipertensi. Oke. Nah, jadi di sini kami nanti akan ada memberikan diet atau pengaturan makan untuk mbaknya. Nah, jadi nanti di situ akan ada makanan-makanan yang bisa mbak konsumsi dan ada yang enggak mbak konsumsi. Gitu. Jadi mbak kan kemarin masalahnya tuh tekanan darah tinggi ya. Jadi kami dari kami tim gizi itu mendiagnosis mbaknya itu juga diagnosis gizinya asupan mbaknya masih kurang pertama. Asupan oral energi kuat. Kemudian yang kedua itu kita penurunan zat gizi natrium atau biasanya bahasa awamnya itu garam gitu. Nah itu. Nah, oleh sebab itu diet atau pengaturan makan yang kami berikan adalah diet rendah garam 3. Ya, tujuan pengaturan makannya di sini yaitu untuk meningkatkan asupan mbaknya, kemudian memenuhi kebutuhan energi mbaknya, kemudian juga mengurangi asupan natrium atau garam tadi. Ya, nah di sini kan tujuan saya memberikan konseling itu supaya mbak bisa memahami apa sih yang mau diberikan, apa sih makanan ini gitu kan. Ya, jadi di sini makanannya itu diberikan prinsip tinggi, energi, protein, lemak dan karbohidrat dalam jumlah yang cukup. Kemudian juga untuk natrium atau garamnya tadi dilakukan pembatasan sebanyak 1000 sampai 1200 mg. Jadi kalau mbaknya lebih dari itu tuh tidak dianjurkan karena bisa berisiko ke tekanan darahnya. Kalau kurang nggak apa-apa. Ya, sepertinya saya ini agak sakit ya Mbak. Masih agak ya, enak masih ya? agak sakit ya Mbak. Yaitu kalau bisa juga mbak ini suka ya konsumsi snack sebelumnya, ciki-ciki. Iya, saya suka karena adik saya yang ngajakin Mbak. Jadi kalau adik tuh makan, mbaknya makan juga ya? Iya benar. Oke. Nah kalau bisa tuh konsumsi snack atau cikinya dikurangin, ya biar mbaknya cepat pulih juga ya. Nah di sini ada yang ditanyakan dulu? Oh tidak ada Mbak. Oh nggak ada. Nah oh iya, jadi di sini nih mbak, saya ada bawa leaflet dari kami Kemal Gizi, ada buat leaflet. Ini ada leaflet untuk diet rendah garam 3 yang tadi sudah saya sampaikan. Nah jadi mbaknya sambil baca-baca, nanti kalau misalnya ada yang dibingungkan ini maksudnya gimana itu bisa disampaikan. Nah, diet rendah garam 3 itu adalah pengatasan asupan garam baik dari makanan, baik dari olahan kita kayak gitu supaya untuk menurunkan kadar hipertensi yang ya di situ ada kenapa kami memberikan pengaturan makan ini. Terus mbak ada bisa lihat menu-menunya, kemudian mbak ada bisa lihat berapa sih yang harus mbak konsumsi gitu ya. Nah kemudian di situ kan mbak bisa lihat tuh saya ada kasih makan pagi, siang, sama sore, sama ada selingannya kan 2 kali. Nah di situ misalnya nih contohnya makan pagi, di situ saya ada kasih nasi 3/4 gelas itu 100 gram. Kemudian masak menu telur dadar gulung itu pakai telurnya 1 butir atau 50 gram. Kemudian juga ada oseng tempe kering pedas, itu pakai tempenya 1 potong sedang atau 35 gram. Timunnya 1/8 gelas, wortelnya 1/4 gelas, dan minumnya putih. Nah ini ada leaflet bahan makanan penukar, mbaknya bisa lihat. Jadi kan tadi menu paginya saya ada kasih nasi kan 3/4 gelas. Nah mbak boleh ganti dengan kentang tapi 2 biji sedang aja. Oh baiklah. Jadi dalam komponen ini mbak boleh ganti nasi dengan yang ada di sini tapi sesuai karena kan 3/4. Kalau pakainya 2 biji sedang kentang. Tapi kalau mbak pakai 3 biji sedang berarti nggak setara dengan 3/4. Gitu. Ya, jadi gitu nih leafletnya bisa mbak lihat juga. Kemudian bingung. Nah, jadi mbak di sini boleh konsumsi semua sumber karbohidrat. Nggak semua sih, tapi kayak nasi, kentang, singkong boleh. Tapi hindari seperti roti, karena kadang-kadang kan bahan pengawetnya itu kan tinggi. Kemudian juga untuk sumber hewani, protein hewaninya mbak tetap bisa konsumsi daging, ayam, sapi. Tapi kalau bisa ya hindari kayak sarden gitu mbak, ikan asin. Oh sarden juga tidak dianjurkan ya? Iya, karena pengawetnya tuh mbak pasti kan ada nutriennya tinggi juga. Jadi saya habis baru aja makan sarden tadi sama adik saya. Oh baru habis makan sarden ya Rin? Oh jadi menunya sarden ya? Iya mbak. Oh iya kalau bisa
perbaikilah menunya. Nah di situ ada saran menu dari kami tim ahli gizi. Kalau mbaknya bingung masak apa ya saya hari ini gitu kan, mbaknya bisa lihat menu itu. Terus kalau misalnya mbaknya masak sendiri, kalau bisa kurangi penggunaan garamnya. Terus juga apalagi penyedap rasa kalau bisa dikurangin gitu ya mbak. Jadi begitu mbak. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya. Sini saya ingin mengkonfirmasi kembali. Menurut dari yang mbak dengarkan dari saya tadi, itu apa sih makanan yang harusnya mbak hindari? Seperti snack salah satunya. Iya benar, benar. Yang mbak memang mendengarkan ya, bagus ya. Ya harapan saya mbak bisa mengerti, bisa memahami kan pemberian yang kami lakukan ini. Jadi di sini saya ingin meminta komitmen mbaknya, apakah mbaknya mau berkomitmen untuk menjalankan diet atau pengaturan makan yang kami sarankan ini? Ya, sangat mau. Oh bagus, terima kasih ya mbak. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Harapan saya mbaknya cepat pulih, sehat kembali, dan jangan lupa selalu bahagia ya mbak. Oke, terima kasih, saya pamit undur diri. Iya, Selamat pagi. pagi.